Halo semua, selamat datang di video panjang pertama gua. Di video ini gua mau ngebahas tentang shorts yang gua buat beberapa waktu lalu yang berisikan evolusi gambar-gambar wajah yang pernah gua buat selama gua bereksplorasi di dunia seni. Di video tersebut gua menyebutkan bahwa gua terinspirasi dari pelukis bernama Picasso. Mungkin yang nggak tahu, Picasso itu salah satu hal yang terkenal dari dia adalah dia punya periode-periode di dalam karyanya. Karyanya berubah-ubah sepanjang hidup dia, yang bisa dilihat juga dari self-portrait yang pernah dia buat selama hidup dia, yang semakin dia tua, karyanya atau hasil gambar dia atau hasil lukisan dia semakin abstrak, semakin berubah. Bahkan kalau lihat dari self-portrait yang dia buat, dari yang akurat seperti muka dia sampai akhirnya berbentuk sangat abstrak, yang sangat disturbing bahkan. Selama ini tuh selalu menjadi hal yang menarik buat gue, bahwa seorang seniman itu bisa mengalami perubahan karakteristik visual yang sebegitu drastisnya dari awal dia berkarya sampai karya-karya dia yang dianggap sebagai karya-karya masterpiece dia yang terkenal dengan harga miliaran itu bisa berubah drastis gitu. Apa yang terjadi di kepala dia, karyanya itu yang selalu menjadi hal menarik buat gue. Terjadi bukan hanya di Picasso, ada banyak seniman lain, misalnya Mondrian. Mungkin kalau kenal Mondrian, karyanya yang ini nih terinspirasi dari pohon. Dan kalau lihat karya dia yang sebelum-sebelumnya, itu seperti ini. Jauh berbeda. Tapi saling menginformasi satu sama lain gitu, dari yang sebelumnya sampai yang terbaru punya makna yang sama, cuman dengan visualisasi yang berbeda. Kenapa hal tersebut menjadi sesuatu yang menarik buat gue? Karena gue sendiri di dalam journey berkarya gue, dalam perjalanan gue berkarya, gue adalah orang yang sering kali berubah-ubah stylenya. Ya mungkin memang nggak sama ya dengan apa yang dilakukan oleh seniman-seniman hebat tersebut. Dimana yang terjadi sama gue terjadi begitu cepat gitu, kadang-kadang 5 karya dengan style satu, kemudian karya ke-6 tiba-tiba berubah. Nah, di video ini gue mau mencoba untuk menganalisa sih sebenarnya tentang diri gue, karena ya tadi karya-karya gue berubah-ubah. Gue pengen tahu apa yang terjadi di saat itu, karena seringkali yang perubahan yang terjadi itu tidak secara intensional, muncul aja di kepala gue bahwa oh gue lagi pengen bikin karya ini, yang muncul visual ini, maka gue buat seperti itu. Video ini tuh gue mencoba mengenal diri gue sendiri melalui karya-karya gue. Ini adalah video yang mungkin akan jadi 2 part, dimana part pertama ini gue mau mencoba untuk menjabarkan si shorts yang gue buat kemarin. Mau mencoba mengenal diri gue mulai dari proses eksplorasinya dulu, proses studinya dulu, yaitu studi gambar wajah. Nah ini udah gue siapin gambar yang pernah gue buat, tidak semuanya, cuman ini gue udah layout dengan kurang lebih kronologis lah gitu, dari karya-karya yang pertama gue buat sampai karya-karya yang belum lama ini, ya setahun 2 tahun lalu gue buat lah. Dan gue mau coba kasih lihat perbedaan-perbedaannya ini. Kemudian gue akan coba untuk menganalisa satu persatu dari setiap eranya, apa yang sedang terjadi di era tersebut dan perubahan apa yang terjadi dan alasannya apa. Ngomong sih gue, ngerti gak sih? Ya gitulah pokoknya nih, gue kasih lihat maksudnya gini. Nah, maksud gue adalah gini, ini semua di layout kurang lebih lah sesuai dengan prosesnya gitu, secara kronologis. Ini adalah karya-karya yang pertama kali gue buat ketika gue mencoba untuk menggambar wajah, kemudian bergerak ke sini, dan ini ada banyak di sini, ada karya-karya lain yang di balik yang mungkin akan gue bahas juga. Di balik-baliknya sana pun juga ada, kemudian bergerak ke arah sini, ini ya, kemudian bergerak ke arah sini, bergerak ke arah sini. Yang ini akan menarik juga di sini karena terjadi ada perubahan yang begitu drastisnya dari sini, dari era inilah kurang lebih ya, dari momen ini kemudian menjadi momen yang seperti ini. Dari sini berubah jadi seperti ini, kemudian jadi seperti ini. Yang nggak tahu sih menurut kalian gimana. Kalau menurut gue ada perubahan-perubahan yang menarik yang di momen tersebut gue nggak terlalu mikirin mengenai kenapanya, hanya terjadi begitu saja gitu. Mungkin ada sesuatu keputusan yang gue buat yang mungkin menarik untuk dijabarkan atau untuk di breakdown lebih lanjut untuk gue mengenal diri gue sendiri, yang mungkin kalau ada yang nonton video ini menjadi sesuatu yang menarik buat kalian juga. Dari karya yang seperti ini jadi karya yang seperti ini, ya kan? Ini beda loh, ini beda banget, ini sama ini tuh beda banget. Ini sama yang sebelum juga beda banget. Masa itu ini kesini itu beda banget. Nggak tahu buat kalian, kalau ini kesini dan kesini itu masih kelihatan gitu jalurnya. Kenapa kok dari sana bisa berubah ke sini tuh kelihatan banget, masih kelihatan. Kenapa
apa alasannya dari sana ke sana itu masih ada, jalurnya masih kelihatan. Dari sini ke sini pun masih kelihatan ya kan. Cuman yang menarik adalah ketika dari yang seperti ini dan ini seolah-olah mundur. Jadi gambar yang lebih sketsa, lebih studi, lebih terlihat seperti studi. Kemudian dari sini ke sini kan beda banget. Ini ke sini beda. Ini ke sini pun beda. Nah, itu yang pengen gue coba untuk breakdown di video ini. Yang pertama adalah ini. Seperti yang tadi gue kasih lihat di papan di sana. Ini adalah step pertama yang gue lakukan ketika gue memutuskan untuk menggambar wajah. Itu mencoba gambar seperti ini. Gambar-gambar surrealis. Ya, ini muncul, kenapa gue memunculkan visual yang seperti ini? Itu awalnya adalah karena gue sering banget gambar doodling, karena itu sesuatu yang menarik di zaman itu ya, lagi ngetren banget. Terus gue merasa karena kayak doodling ini terlalu limiting, tidak membuat gue muncul karakteristik gue muncul, apa yang kreativitas gue tidak tereksplorasi dengan sepenuhnya, sehingga akhirnya gue memutuskan untuk membuat doodling itu dalam bentuk yang lebih tiga dimensional seperti ini. Jadi dibuat seolah-olah menjadi sesuatu pattern-pattern yang organik dan hidup gitu ya. Kalau nggak salah gue terinspirasi dari seorang seniman bernama Bioworks, kalau nggak salah di Instagram. Ya, mungkin kalau gue nemu nih visualnya seperti ini dia, dimana dia membuat visual doodling yang lebih tiga dimensi. Dia tidak bermain cuman secara dua dimensional, dia dibuat seolah-olah itu bentuk yang punya volume dan punya massa. Itu yang gue coba untuk cari waktu itu, mencari gimana gue menemukan style gue seperti dia gitu, style yang baru seperti tidak banyak orang melakukan lah waktu itu. Nah, yang bisa gue analisa dari sini adalah waktu itu gue sepertinya belum begitu tahu bagaimana menggambar wajah yang benar, secara proporsi dan lain sebagainya. Itu sangat, nggak tahu kalau kalian lihat di sini itu sangat karikaturis, kayak karikatur gitu, nggak, yang sangat kartun dan tidak yang begitu akurat, tidak begitu realis ya. Itulah yang kemudian mengapa gue bergerak ke arah sketchbook ini menjadi step berikutnya yang gue lakukan. Terang banget ya, dikit. Jadi step berikutnya yang gue lakukan di dalam eksplorasi karya gue. Nah, ini tebel. Jadi waktu gue merasa kayak gue harus belajar gambar wajah dengan proper, waktu itu gue lakukan ini, sketchbook ini gue lakukan dalam sebulan. Dan gue dalam sebulan itu menghasilkan sekitar 100 sekian gambar wajah. Dan ininya bisa terlihat banget ya. Dan yang tadi gue kasih lihat progresnya itu bisa terlihat banget dari awal gue menggambar. Mulai dari sini kali ya. Dari awal gue menggambar, bahkan berantakan banget ini dulu, masih sangat elementer banget ya ininya, secara dan segala macam itu masih sangat elementer. Bahkan ketika disandingkan dengan karya yang sebelumnya, karya ini tuh terlihat terjadi kemunduran ya, kan kalau nggak tahu sih kalian ngerti atau enggak ya. Yang ini terlihat lebih rumit ketimbang yang ini, yang cenderung lebih terlihat kayak lagi main-main aja gitu. Bahkan bisa dilihat juga banyak sekali eksplorasi yang aneh-aneh lah di sini. Gue mencoba menggambar wajah yang secara proporsi bahkan jadi jelek sekali gitu, mundur lah, seolah-olah mundur, karena gue lagi di sini mencoba mengeksplorasi, membiasakan diri gue untuk menggambar wajah sebanyak-banyaknya dengan berbagai macam komposisi, berbagai macam look dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ada yang bisa melihat pergerakan gitu, tiba-tiba mulai berubah menjadi seperti ini. Ada style yang berubah, ada style yang bermunculan gitu, ada mata yang jadi besar dengan garis-garis yang berbeda dengan gambar yang pertama yang gue kasih lihat ya. Nah, kalau dari proses yang ini yang gue bisa gue share adalah ketika gue menggambar dalam satu hari, gue bisa menggambar 3, 4, sampai 5, bahkan 6 gambar wajah dalam sehari. Dalam sebulan itu gue lakukan 100 sekian gambar. Itu ada grafik progres yang cukup menarik gitu, dimana di dalam progresnya itu muncul momen-momen dimana gue menemukan, gue suka gambar mata yang seperti ini. Kemudian gambar-gambar berikutnya, dari misal gue menggambar 5 gambar, terus tiba-tiba dari gambar ke-6 gue menemukan bahwa gue suka gambar matanya seperti ini. Maka gambar 6 ke berikutnya sampai 10, 11, 12, 13, bahkan mungkin 15 gambar berikutnya dengan style seperti itu. Tiba-tiba gue muncul kepikiran, ternyata bisa gambar untuk memunculkan volume, bisa dengan shadingnya seperti ini. Berikutnya 5 sampai 10 gambar berikutnya berubah lagi caranya men-shading dan lain sebagainya. Cara gambar rambutnya berubah, cara mewarnainya berubah.
Itu yang gue dapat dari praktis ini atau metode latihan ini, gambar-gambar wajah sebanyak-banyak. Ini menjadi sebuah semacam inspirasi di studi yang akan gue lakukan di kedepannya nanti. Ntar gue kasih lihat lagi. Nah, di dalam proses menggambar ini, gue seringkali masih menemukan gambar gue kartun nih, sangat kartun gitu ya. Karakteristiknya masih sangat karikatur dan masih sangat animasi lah, kayak semacam anime dan lain sebagainya, dengan proporsi anatomi yang tidak proporsional dan lain sebagainya. Sampai tiba-tiba gue menemukan bahwa gue bisa menggambar seperti ini. Ini adalah sesuatu yang tiba-tiba terjadi, bahwa gue bisa gambar seperti ini. Gambar sebelumnya. Jadi ini gambar, lagi gambar itu terjadi setiap hari. Di gambar sebelumnya, ini yang gue gambar. Sebenarnya untuk membahas sketchbook ini sendiri sebenarnya cukup menarik ya, cuman terlalu restricting kayaknya kalau cuma hanya dari, terlalu limited lah kalau hanya dari sketchbook ini doang. Sebelumnya gambar seperti ini. Nggak tahu buat kalian, buat gue ini jelek. Secara proporsi jelek, secara shading jelek, stylenya tidak menarik gitu ya, kayak sangat again kartun banget dan tidak terlihat profesional. Terus tiba-tiba gue berhasil menggambar seperti yang ini. Somehow tiba-tiba gue bisa menggambar seperti ini dari gambar gue yang sebelumnya. Dari sini yang tadi gue bilang, tiba-tiba dari sini yang seperti yang tadi gue bilang, gue akhirnya menemukan, oh bisa gambar seperti ini ya, bisa dengan cara yang seperti ini, yang menghasilkan gambar dengan style yang seperti ini. Kemudian akhirnya gambar-gambar berikutnya terinformasi dari penemuan-penemuan yang gue temukan di gambar ini. Tiba-tiba gue bisa menggambar wajah yang mirip dengan referensi-referensi foto yang gue gunakan. Mungkin ada yang tahu siapa. Mulai bisa mirip lah, mungkin belum mirip 100%, tapi mulai bisa mirip. Jadi gambar-gambar sebelumnya itu yang tadi gue kasih lihat, yang kartun-kartun, itu berdasarkan referensi yang gue temukan di Pinterest. Cuman selalu nggak mirip. Mulai dari yang gambar yang tadi, akhirnya tiba-tiba gue bisa gambar yang mirip. Shadingnya lebih sedikit lebih natural, sedikit lebih realistis gitu ya, dengan proporsi yang lebih realistis, terlihat seperti referensi aslinya dan lain sebagainya. Itu yang terjadi dari praktis gambar ini. Ini adalah suatu praktis gambar yang menurut gue kalian harus lakukan gitu. Gambar sebanyak-banyaknya satu tipe gambar dalam waktu yang singkat. Tapi bukan cuma sekadar gambar doang ya, gue bukan orang yang percaya dengan practice makes perfect, tapi harus praktis, observasi, trial and error. Prosesnya tinggal linear, prosesnya muter bolak-balik. Nah dari sini masuklah ke eksplorasi ini yang tadi gue kasih lihat juga di papan di sana tadi, di mana gue mulai mengimplementasikan visual yang pertama, visual yang seperti ini, dan menggabungkannya dengan wajah-wajah yang lebih realistis lah. Ini adalah gambar wajah mantan gue dulu. Terus ini ada, bisa dilihat juga ini visualnya seperti ini. Ini ada proses gambarnya gue upload beberapa tahun lalu nih di channel ini juga. Wajah ini yang again jauh lebih realistis, jauh lebih realis ya, lebih mirip dengan referensinya, tapi kemudian gue gabungkan dengan visual-visual yang surrealis seperti ini, dengan pattern-pattern yang terinspirasi dari doodling yang gue lakukan tadi, yang seperti yang pertama gitu. Jadi ini adalah fase dimana gue mulai mengincorporate apa yang gue pelajari dalam menggambar wajah dengan keinginan gue untuk menggambar yang cukup rumit berdasarkan doodling tadi ini. Nah dari sini bergeraklah ke visual ini. Nah ini mungkin jauh lebih obvious ya kenapa dari sini bergerak ke sini. Sepertinya, jujur gue nggak ingat apa yang ada di pikiran gue saat itu. Sepertinya adalah gue pengen membuat gambar-gambar yang rumit ini dalam bentuk warna, dalam visual berwarna. Jadi muncullah visual-visual ini seperti ini visualnya. Again, bukan visual yang begitu bagus, karena ternyata menggambar wajah dan melukis wajah dengan warna itu dua hal yang tidak sama, dua hal yang berbeda gitu. Learning curve yang berbeda dan hasilnya bisa sangat berbeda. Tapi ada beberapa yang gue suka, terutama dua ini gue cukup suka dengan hasilnya gitu ya. Dengan warnanya juga gue cukup suka. Mungkin wajahnya kembali tidak realistis karena gue berfokus kepada mencoba untuk menggambar
si sulur-sulurnya ini dengan warna-warna yang tidak monoton gitu, tidak hanya hitam putih gitu. Nah, yang menarik adalah apa yang terjadi setelah ini. Satu hal yang gue temukan ketika, yang gue ingat terjadi ketika mulai bereksplorasi ke sini adalah gue tidak suka dengan hasilnya gitu. Kemudian muncullah hal yang menarik, yaitu eksplorasi selanjutnya. Akhirnya bergerak ke eksplorasi ini. Dari sini bergerak ke sini. Ada transformasi yang cukup drastis. Ya, ini gambar-gambarnya. Gambar-gambar seperti ini. Sesuatu yang bersifat studi, lebih kasar, lebih sketch, lebih berantakan mungkin ya, mungkin lebih tidak selesai gitu, tidak menjadi karya yang mungkin kalau kita ngeliat ini tuh bisa dibilang oh ini sebuah karya. Sedangkan ini bukan, ini adalah sebuah studi menggambar wajah. Ini yang tadi gue bilang terinspirasi dari apa yang gue lakukan sebelumnya, 100 gambar per hari. Ini juga terinspirasi dari tren waktu itu, menggambar wajah, 100 wajah dalam seminggu, sebulan, yang gue udah lakukan sebelumnya. Cuman tiba-tiba ada tren, cuman trennya berbeda, trennya lebih sketsa seperti ini. Dan waktu itu gue merasa ini adalah suatu praktek atau sebuah latihan yang penting untuk gue lakukan. Apalagi ketika gue melakukan yang ini, gue merasa sangat tidak puas. Satu hal yang gue merasa tidak puas adalah setelah gue mencoba untuk mewarnainya dan lain sebagainya, yang gue temukan adalah gambar-gambarnya terlihat kaku. Gambar-gambarnya terlihat sangat pose, tidak sangat bersih dan apa ya, seolah-olah kurang ada emosinya, kurang ada gerakannya, kurang ada gesturnya yang gue rasakan dari gambar-gambar ini. Itu mungkin kalau nggak salah itu yang gue rasakan ketika akhirnya gue memutuskan untuk belajar lagi, mundur lagi dan melakukan tren ini waktu itu. Dimana gambar-gambar yang gue ciptakan di sini atau yang gue lakukan di sini, studi-studinya itu jauh lebih ekspresif secara garis. Ini mungkin awal-awal lagi masih jelek banget. Ini mungkin bisa dibilang sesuatu yang kemunduran gitu dari yang tadi gambarnya sangat detail dan sangat penuh shading yang rapi dan halus, tiba-tiba menjadi shading yang lebih kasar seperti ini. Cuman nggak tahu buat kalian gimana. Cuman kalau buat gue, ketika gue membandingkan gambar yang ini dengan gambar yang ini, ada karakter yang sangat kuat di gambar yang ini ketimbang sketsa atau gambar yang ini. Gak tahu sih kalian merasakan atau enggak. Secara style mungkin ini sangat kuat karena ada elemen-elemen yang eksploratif yang gue lakukan di sana, yang memang gue sengaja lakukan untuk gue eksplor lah. Cuman secara sketsa gambarnya ini terkesan steril, terkesan bersih, terkesan terlalu rapih. Sedangkan yang ini sangat kuat dengan karakter, at least buat gue sangat kuat dengan emosi dan rasa gitu. Itu yang terjadi juga di gambar-gambar yang gue lakukan di eksplorasi berikutnya di fase ini gitu. Mungkin bisa lihat di sini juga sangat masih ada kesan realismenya, lebih simpel, jauh lebih sketsa, cuman gak tahu, sangat kuat ekspresinya, sangat ekspresif. Itu yang gue rasakan, yang gue temukan ketika gue belajar menggambar lagi dengan cara yang seperti ini. Gue mencoba untuk berhenti menggambar, gue mencoba untuk nggak terlalu mikirin serapih apa, sebagus apa, tapi mencoba untuk menemukan kelihayan tangan dan menyalurkan ke ekspresi gue, perasaan gue ke dalam gambar tersebut. Ini adalah self portrait yang gue gambar juga, gambar wajah gue. Again, sangat lebih ekspresif. Apalagi memang ini ada ekspresinya gitu, ada emosinya yang coba gue gambarkan di sketsa ini. Ya, seperti ini. Mungkin ada yang coba untuk warna walaupun jelek ya. Kata gue orangnya, alhamdulillahnya adalah orang yang tidak gampang puas mungkin ya. Dan inkonsisten, karena seperti yang gue bilang, ada gambar-gambar di sini yang masih jelek, mundur lagi gitu jelek. Ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang bagus, ada yang jelek. Nah dari sini bergerak ke visual, ke warna lagi. Visualnya seperti ini, visual yang berulang. Sepertinya gue mencoba untuk menemukan style baru dengan menggunakan warna gitu. Dan yang bisa dilihat adalah penggambaran atau pelukisan wajah yang gue lakukan di sini itu sangat berbeda lagi, menjadi sesuatu yang sangat, gue nggak tahu, sangat seperti statue, seperti patung gitu, yang tidak ada ekspresi, tidak ada
fitur-fitur yang mencolok gitu, bahkan matanya pun kosong. Yang gue ingat adalah waktu itu gue mencoba untuk menggambarkan sesuatu yang emosional. Gue mencoba untuk berkonsentrasi untuk bagaimana gue bisa menggunakan warna untuk memunculkan emosinya instead of ekspresi wajahnya gitu. Ini mungkin terinspirasi juga atau bergerak dari arah yang terinspirasi dari eksplorasi sebelumnya gitu, yang sangat kuat dengan rasa dan emosi, cuman gue mencoba untuk mendistilasinya dalam warna, bukan dalam ekspresi, di dalam eksplorasi yang ini nih gitu. Kayaknya ya itu yang gue inget, kayaknya kayak gitu. Makanya ada warna-warna yang seperti ini, yang warna-warna dingin yang menggambarkan sesuatu yang kesedihan, warna-warna hangat yang merah seperti yang menggambarkan sesuatu yang bersifat kemarahan dan lain sebagainya. Nah kalau kalian lihat juga, gue bukan seorang pelukis yang baik gitu, gue bukan yang bisa punya kemampuan melukis seperti orang-orang yang memang belajar melukis gitu. Gue belajar sendiri. Jadi cara gue melukis wajah juga mungkin bukan sesuatu yang kayak seperti apa ya, akademis gitu ya, tidak realistis sama sekali. Warnanya juga belang bentong, bukan yang warna dengan warna kulit yang benar atau warna color teori yang tepat gitu ya, benar sesuatu yang eksplorasi aja gitu waktu gue melukis ini. Yang sebenarnya masih sampai sekarang sih gue bukan orang yang ngerti-ngerti banget. Ini adalah fase yang menurut gue cukup menarik. Kenapa? Karena di sini gue mulai merasakan ketika gue melukis yang muncul, atau ketika gue menggambar wajah, yang muncul adalah gambar-gambar yang cenderung lebih abstrak dan lebih mulai menjauh dari realism itu, yang cukup berantakan lah dan abstrak lah ya, mungkin cukup ekspresif gitu, sesuatu yang sebelumnya gue masih, kalau dilihat dari karya-karya yang sebelumnya tadi gue kasih lihat, kebanyakan masih menggunakan visual wajah yang proporsional, yang umumnya dilakukan. Muncul mulai dari yang warna yang sebelumnya wajahnya itu mulai gue utak-atik tuh, gue nggak lagi mencoba untuk menggambar wajah dengan akurat, mencoba menggambar wajah dengan anatomi yang benar gitu, tapi lebih ke arah apa yang ingin gue sampaikan, apa yang ingin gue coba gambar-gambar itu coba bisa ekspresikan gitu, mungkin secara emosi, mungkin secara maknanya, sehingga akhirnya membuat gambar-gambar tersebut mulai meninggalkan teknis yang proper. Gue nggak bilang bahwa apa yang gue lakukan ini adalah sebuah teknik yang improper, karena gue nggak bilang bahwa apa yang gue lakukan di sini adalah teknik yang improper, karena seni menurut gue adalah sesuatu yang sangat organik dan tidak ada benar salah, tidak ada yang tepat tidak tepat gitu. Bahkan ya ada sih, cuman bukan sesuatu yang sangat mengikat gitu. Cuman memang ini adalah sesuatu yang waktu gue mulai menggambar ini, gue cukup merasakan adanya shift yang cukup signifikan gitu di dalam keputusan, di dalam kreativitas gue dalam menyampaikan apa yang ada di kepala gue. Di fase berikutnya adalah gambar-gambar ini. Ini. Pada fase ini sepertinya gue sudah mulai bereksplorasi. Eksplorasi yang tidak mengindahkan batasan-batasan lagi. Bener-bener yang yaudah gue keluarin aja apa yang ada di kepala gue, apa yang gue lagi pikirin, apa yang gue pengen sampein setiap kali bikin karya. Kalau dilihat di sini banyak self portrait yang jujur tidak direncanakan. Mungkin itu tanda-tanda adanya self reflection, mulai menyadari diri gue dan keresahan-keresahan gue. Sepertinya ya, ini cuma analisa dari ngeliat karya-karya gue ini doang. Gue jujur gak inget secara persis apa yang ada di pikiran gue ketika rentetan karya ini dibuat. Karena karya-karyanya pun kalau dilihat beda-beda semua. Ada material-material baru juga. Benar-benar bebas dari kekangan keharusan-keharusan. Pertanyaan lain yang muncul juga adalah, apakah ini adalah cara yang benar di dalam eksplorasi pengkaryaan seorang seniman, ataukah justru yang benar adalah yang dari awal sudah menentukan stylenya seperti apa. Gue mau style seperti ini, maka gue lakukan ini terus-menerus sampai akhirnya
menjadi perfect track. Dulu gue pernah ikut sebuah apa sih namanya, komunitas singer-songwriter. Salah satu mentornya pernah bilang bahwa ada dua cara karakter seorang musisi itu bisa muncul. Yang pertama adalah yang dari awal dia tentukan bahwa gue mau musik gue seperti ini, atau ada juga yang karakternya muncul begitu saja, yang merupakan sebuah kristalisasi apa bahasanya di waktu itu, kristalisasi experience estetik yang dia alami sepanjang hidupnya. Seperti nggak ada yang benar, nggak ada yang salah juga sih, cuman itu sesuatu yang gue pikirkan. Ya, balik. Pertanyaan muncul adalah kesimpulannya apa nih dari video ini? Gunanya video ini itu apa sih? Buat kalian mungkin nggak tahu ya ada gunanya atau enggak. Buat gue, yang bisa gue simpulkan saat ini adalah, satu, ternyata gue bukan orang yang gampang puas. Dua, gue bukan orang yang senang dengan staying in the same path terus menerus, terutama ketika ngomongin style dan karakteristik, karena yang muncul di kepala gue itu seringkali berubah-ubah. Yang ketiga mungkin adalah adanya inkonsistensi. Satu yang bisa gue temukan ada inkonsistensi, bahwa ketika ada transformasi dari satu style ke style berikutnya, itu tidak selalu membawa skill atau membawa pengetahuan yang gue terima dari sebelumnya ke style yang baru. Mungkin ya, maksudnya tidak semua ya, maksudnya ada hal-hal terutama teknis yang setiap gue bergerak dari satu style ke style berikutnya, at least di dalam hal ini ya, di dalam hal studi gambar wajah ini, yang ketika berubah dari satu style ke style berikutnya, ada karya-karya atau gambar-gambar yang secara teknis itu menurun, lebih jelek dari sebelumnya, lebih berantakan dari sebelumnya gitu. Haruskah gue mencoba untuk lebih konsisten? Nggak tahu. Let's see di video kedua ntar ya. Anyway, thank you yang sudah nonton video yang membosankan ini, yang terlalu panjang ini. Tapi thank you udah nonton. See you di video berikutnya mengenai karya-karya gue yang udah jadi, yang berubah-ubah juga. Kalau kalian sendiri, ada nggak sih hal-hal yang berhubungan dengan karya dan pengkaryaan kalian yang menurut kalian unik dan worth untuk di-share? Kalau ada, boleh sih sharing di komen. Di bidang apapun ya, bukan cuma seni doang.